Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat yang kita butuhkan saat ini. Nikmat bisa bernafas dengan leluasa, nikmat bisa melihat, nikmat bisa menyaksikan video ini. Jadi semuanya harus kita syukuri dan tidak lupa harus sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya kita juga menyampaikan atau mengirimkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Nah, untuk anak-anak kelas 7 yang Ustazah banggakan dan Ustazah sayangi, nah Masya Allah kalian anak kelas 7 nih ya kan. Nah, kemarin Ustazah udah WA kalian satu-satu ya kan, nggak kalian kumpul itu tugas kalian satu-satu ya Ustazah. Ustazah WA kan, nak mana tugasnya, mana tugasnya. Nah jangan gitu lagi ya nak ya. Sebaiknya kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab, sudah tahu kita ada tugas dan Ustazah udah bilang sama kalian tugas itu harus segera dikumpulkan hari itu juga gitu ya kan. Sebaiknya ada rasa tanggung jawab untuk diri kalian sendiri lah ya kan. Jadi ketika ada tugas segera dikumpulkan, jangan lagi diperlama-lama. Kalau kamu lama-lama kamu lupa. Sebagian besar yang Ustazah tanya, kenapa nak belum dikumpulkan tugasnya? Lupa Ustazah. Kenapa bisa lupa? Karena tugasnya dibiarkan begitu saja tidak langsung dikerjakan. Itulah yang menyebabkan tugas menjadi bertumpuk dan lupa kalau ada tugas. Nanti kalau dibilang, kenapa nggak ngumpul tugas? Banyak kali pun tugas dikasih gurunya. Padahal nggak tiap minggu kan Ustazah kasih tugas kalian kan nak? Nah, sebaiknya ketika ada tugas langsung dikerjakan. Kalau kalian kerjakan langsung, insya Allah beban kalian juga menjadi lebih ringan. Dan tugas-tugas nilainya juga banyak gitu. Ini ada nih, ada udah 6 kali Ustazah mengumpulkan tugas, ya kan teman-temannya udah 6 nilainya, dia satu pun belum ada nilainya kecuali nilai ujian. Nah itu kan juga gak bagus ya nak. Kenapa? Karena nilai harian kalian itu nanti akan membantu nilai kalian pada ujian akhir semester atau pembagian rapot akhir semester. Jadi usahakan mengumpul tugas tepat waktu. Nah hari ini Ustazah akan sedikit membahas latihan yang sudah Ustazah berikan minggu lalu. Banyak yang salah di nomor 1 ya kan. Nah itu kan soalnya pilihan ganda. Hitunglah kalor jenis, buka catatannya kamu ya, atau latihan kamu buka, kemudian kamu bandingkan dengan punya Ustazah ya. Nah hitunglah kalor jenis tembaga yang beratnya 500 gram yang dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 180 derajat Celcius dan memerlukan kalor sebanyak 23 kilojoule. Apa yang ditanya di situ? Kalor jenis ya kan. Nah, apa yang diketahui? Kita buat dulu diketahui. Biasakan buat diketahui ya kan nak. Nah satu lagi ya nak. Ini anak kelas 7 ini. Masya Allah anak ini semuanya. Rata-rata itu mengumpulkan lembar jawaban. Itu nggak ada jalannya. Kalau kita ada hitungan-hitungan seperti ini nak. Kalian tuh harus mengerjakan, ada jalannya, ditunjukkan jalannya sama Ustazah. Dari mana dapatnya itu gitu. Nanti asal-asal buat ya kan. Jadi harus ada jalannya. Nah, buat dulu apa yang diketahui? Diketahui di situ adalah massa. Massanya berapa? Nampak nggak? Massanya berapa? Massanya 500 gram. 500 gram ini kita rubah ke dalam kilogram menjadi 0,5 kilogram. Kenapa dirubah? Karena dalam satuan internasional, kalor itu dia dalam satuan internasional tidak harus dirubah ke kilogram. Kemudian yang dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius, berarti ini T1 suhu awal. Suhu awalnya 30 derajat Celcius. Kemudian menjadi 180 derajat Celcius, berarti ini T2 180 derajat Celcius. Memerlukan kalor sebesar 23 kilojoule. Di sini banyak salah. Q-nya itu 23 kilojoule. Iya, minggu lalu saja kan saja ubah itu ke joule, benar.
Ya, sebenarnya memang harus dirubah ke joule. Kalau diubah ke joule dia akan jadi 23.000 joule, ya kan? Namun, di soal itu dalam pilihan gandanya itu, kamu lihat itu ABCD-nya. ABC-nya itu misalnya A 0,391 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Di sini kan ada kilojoule, ya kan? Ada kilojoule. Berarti kilojoule ini tidak usah dirubah ke joule, kecuali dalam pilihan ganda itu misalnya dia 0,391 joule per kilogram derajat Celcius. Kalau di sini dalam joule dimintanya, maka yang ini harus kita rubah ke joule. Paham nak? Harus dirubah ke joule. Tapi kalau dalam pilihan ganda ini dia dalam kilojoule, maka yang sudah ada kilojoule ini tidak usah dirubah lagi ke joule, tetap dia dalam kilojoule. Paham nggak kira-kira? Nggak paham, ulangi lagi videonya. Nah, yang Masya Allah lagi nih anak kelas 7 ini. Kenapa nggak ngerjakan tugas nak? Nggak paham anak ustazah. Bagian mana yang nggak paham nak? Semua nak nggak paham ustazah. Lah kalau semua nggak paham itu bagaimana itu? Ulangi lagi videonya. Udah nonton pun ustazah nggak ngerti-ngerti juga ustazah. Ayo, ini masalahnya di mana? Jadi kalau nggak ngerti lagi, ulang lagi videonya sampai kamu ngerti. Nggak mungkin dari yang kamu lihat itu semua kamu nggak ngerti. Pasti ada bagian-bagian tertentu aja yang kamu nggak ngerti. Nah, yang nggak ngerti itu bisa lah Ustazah menjelaskan kembali. Tapi kalau semuanya nggak ngerti, bagaimana itu menjelaskannya? Karena yang Ustazah jelaskan sama yang dengan video yang dibagikan gitu, ya. Jadi kenapa tidak dirubah tadi nak? Kenapa nggak dirubah kilojoule ini ke joule? Karena di pilihan gandanya itu pilihannya dalam kilojoule, dalam kilojoule. Kalau dia dalam kilojoule, maka tidak perlu dirubah lagi dia ke joule. Kecuali dia pilihannya joule. Kalau pilihannya joule baru harus dirubah. Paham? Mudah-mudahan paham. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor jenis atau C. Ini yang ditanya. Apa rumusnya kemarin? Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q-nya ada 23 sama dengan masanya berapa? Masanya 0,5. C yang ditanya. Delta T-nya cari delta T. Apa rumus delta T? T2 dikurang T1. 180 dikurang 30. Hasilnya 150, ya kan? Hasilnya 150. Nah, kemudian 23 sama dengan kalikan yang ini dengan yang ini. 0,5 dikali 150 hasilnya 75 kali C, ya kan? C sama dengan 23 dibagi 75. Hasilnya adalah 0,306 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ada jawabannya? Ada. Yang mana? Yang B. 0,306 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Itu untuk yang soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, ini soal kedua banyak yang benar. Rata-rata benar semua ya. Masanya 2 kg, diketahui masanya adalah 2 kg. Dengan temperatur, nih, massa air 2 kg dengan temperatur 30 derajat Celcius dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang diperlukan? Lihat pilihannya itu dia A 8.400 joule. Dalam joule kan? Maka yang ada kilojoule ubah ke joule. Kalau nggak ada ya udah tetap. Masanya 2 kg. Suhunya, suhu awalnya T1-nya yaitu 30 derajat Celcius. T2-nya 100 derajat Celcius. Berarti delta T T2 dikurang T1, 100 dikurang 30 sama dengan 70 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya itu C ya, C air itu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor atau Q. Rumusnya apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal dimasukkan aja semua. M-nya berapa? 2. C-nya 4.200. Kemudian
delta T-nya 70, kalikan semua. Setelah dikalikan ternyata hasilnya adalah 588.000 Joule. Ada pilihannya? Ada. Yang mana? Yang C. Mudah kan? Mudah lah kalau diperhatikan dengan benar. Nah, selanjutnya ini untuk yang latihan kalor ya. Kalau ada yang salah-salah tolong diperbaiki, ya kan? Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang, bentar ya nak. Ini yang minggu lalu belum sempat dijelaskan secara keseluruhan ya kan, ini ya. Bentar ya, kita ubah dulu ini ya. Minggu lalu kita belum sempat menjelaskan secara keseluruhan nih. Grafik perubahan wujud pada air ya kan. Air dia kalau di bawah suhu di bawah 0 derajat Celcius dia akan membeku dan berubah wujud menjadi es, ya kan? Ya, jadi di ini kan ada grafik 0 di bawah 0 itu es, di atas 0 itu air ya kan. Nah, air ketika dia berada di bawah suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka air dia akan berwujud es. Nah, ketika dia mengalami kenaikan suhu, ya kan, di sini ada kenaikan suhu, naik dia dari sini ke sini, namanya kenaikan suhu, maka es tadi akan berubah menjadi zat cair, zat cair. Ini kemarin kita belajar tentang kalor laten ya. Kalor laten itu dia ada kalor lebur dan kalor uap, ya kan. Rumusnya apa kalau kalor lebur? Kalor lebur rumusnya Q sama dengan M kali L. Kalau kalor uap Q sama dengan M dikali U, ya kan. Nah, pada grafik ini, pada grafik perubahan wujud air ini, yang mana-mana dia kalor laten dan kalor biasa gitu kan. Nah, kalor laten itu dia yang ini pada posisi dia berubah wujud menjadi zat cair atau mencair gitu kan, atau melebur. Nah, di sini daerah BC ini kan, B ke C ini dia mencair, maka pakai rumus apa? M kali L. Nah, pada saat kapan dia menjadi kalor uap? Pada saat air ketika sudah dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius, maka air akan berubah menjadi uap, ya kan? Nah, pada fase atau tahap D ke E ini dia mendidih, maka pakai rumus Q sama dengan M kali U. Jadi kalau dia yang naik ini kan dari A ke B atau C ke D atau E ke atasnya, pakai rumus mana? Pakai rumus yang ini, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, pada saat dia mencair itu pada posisi B ke C ya, B ke C. Maka pakai rumus Q sama dengan M kali L. Pada posisi DE atau tahap DE ini air akan mendidih dan berubah wujud menjadi uap, maka pakai kalor laten uap, yaitu Q sama dengan M dikali U. Nah, sebagai contoh soal, kamu lihat di sini. Nih, es sebanyak 4 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti pada grafik. Nah, awalnya dia esnya itu di sini, titik A ini dia kan, titik A ini. Kemudian dia mengalami perubahan suhu. Nah, dari minus 5 derajat Celcius naik ke 0 derajat Celcius. Nah, pada saat dia 0 derajat Celcius ke B ke C ini, dia mengalami namanya peleburan atau kalor lebur, ya kan? Nah, kemudian naik lagi suhunya dari C ke D, itu dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, kenaikan suhu. Nah, setelah itu setelah naik suhunya pada posisi D ini akan terjadi kalor uap atau menguap airnya gitu. Nah, diketahui kalor jenis es yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es L, ya kan? Kalor lebur itu L ya. Kalor lebur es itu 336.000 Joule per kilogram dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan, banyaknya kalor ya, yang tanya banyaknya kalor
yang dibutuhkan pada proses A, B, B, C, dan CD. Berarti yang ditanya ada berapa? Ada 3. Ada kalor pada AB, kalor pada BC, dan kalor pada CD. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Yang diketahui masanya 4 kg. Kemudian kalor jenis S nih, kalor jenis S 2100, CS 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Apalagi yang diketahui? Ini 336 ini apa? Kalor lebur, berarti L. L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Apalagi ini 4.200 ini apa? Kalor jenis air, berarti C air. C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertama kita cari dulu yang ditanyakan. Ditanya Ki A ke B, B ke C, C ke D kan? 3 yang ditanyakan. Nah, cari dulu yang Ki A B dulu cari. Nah, tadi sudah bilang kalau dia mengalami kenaikan suhu pakai rumus apa? Pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan ke rumusnya ini, M kali C kali delta T. Karena di sini dia wujudnya masih dalam S, maka kita pakai kalor jenis S. Ya, jadi masanya berapa? Masanya tetap 4, masukkan 4. Kalor jenis S-nya berapa? Ini, masukkan ini kalor jenis S-nya ke sini, 2100 Joule per kilogram. Kemudian delta T-nya. Delta T-nya berarti perubahan suhu. T awalnya berapa? T awalnya minus 5, T akhirnya 0. Berarti delta T kan T akhir dikurang T awal. 0 dikurang minus 5 ya kan? 0 dikurang minus 5. 0 dikurang minus 5 jadi berapa? Ini plus ya, jadi 5 ya kan? Selanjutnya dia apain? Dikalikan semua. 4 dikali 2100 dikali 5. Hasilnya adalah 42.000 Joule. Dapat dia QAB-nya. Selanjutnya yang ditanya QBC. BC. Pakai rumus apa tadi QBC nak? Pakai rumus kalor laten. Lebur. Apa? Q sama dengan M dikali L. Masukkan ke sini. QBC yaitu M dikali L. Kalikan, M-nya berapa? M-nya 4. Kalor leburnya ini, masukkan ini tinggal dikalikan aja. 4 dikalikan 336.000, hasilnya 1.344.000 Joule. Nah, selanjutnya yang tanya lagi adalah QCD, C ke D. Naik ada perubahan suhu di sini, maka pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Kalau kenaikan suhu pakai yang ada delta T-nya ya. Jadi rumusnya M sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan M-nya, M-nya tetap 4. C di sini apa? Pada saat di sini dia wujudnya apa nak? Wujudnya air kan? Bukan es kan? Nah, kalau dia wujudnya air maka pakai kalor jenis air yaitu 4.200 Joule. Kemudian perubahan suhunya berarti T2 dikurang T1. T2-nya yang ini kan 100, T1-nya suhu awalnya 0. Berarti 100 dikurang 0, 100. Ya udah kalikan. 4 dikali 4.200 dikali 100 hasilnya 1.680.000 Joule. Kalau ditanya berapa total kalor keseluruhan, jumlahkan aja. Jumlahkan 42.000 dijumlahkan dengan 1.344 dijumlahkan dengan 1.680.000 Joule. Dapatlah hasilnya kalor totalnya. Begitu kira-kira ya nak. Nah, contoh soal yang kedua yaitu aluminium sebanyak 5 kg diberi kalor hingga melebur seluruhnya. Jika kalor lebur aluminium yaitu 403.000 Joule per kilogram, berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses peleburan tersebut? Nah, di sini kan kalor lebur yang terjadi. Ya kan, pakai rumus apa kalau kalor lebur? Pakai rumus Q sama dengan M dikali L. Ya udah tinggal masukkan aja. Kalikan aja. M-nya 5, L-nya 400 ini. Kalikan hasilnya 2.015.000 Joule. Nah, itu adalah kalor lebur yang dibutuhkan dalam proses peleburan aluminium tersebut. Ya. Itu dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asas black. Apa itu asas black? Nah, coba kamu perhatikan videonya ini.
suaranya sampai ke orang itu kan. Videonya Bersuara sampai ke anak-anak kan ini. Suaranya kita rekam. Sama kayak suara kan? Video itu berarti sama kayak suaranya. Ada rekam suara videonya itu ada suaranya. Maksudnya suara akan kedengaran. Nah, ya kita ulangin videonya ya. Nah, sekali lagi ya. Nah, asas black ini dia contohnya, perhatikan contoh berikut ini. Ada air dalam botol, dia memiliki temperatur lebih rendah, dituangkan ke dalam gelas, dimasukkan lagi air dalam teko ini, dimasukkan lagi ke dalam gelas dia. Yang dalam teko ini dia temperaturnya tinggi, kemudian setelah dicampurkan diaduk. Nah, setelah dicampur airnya ini akan terasa hangat, ya kan? Nah, setelah dicampur, air yang tadinya dia yang dalam botol ini suhunya lebih rendah, yang dalam teko ini suhunya lebih tinggi. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Setelah dicampur, apa yang terjadi? Airnya akan terasa hangat, ya kan? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Nah, ini penjelasannya. Ini adalah dua zat yang berbeda suhunya, berbeda temperaturnya. Yang ini air dalam botol. Nah, dalamnya ini yang biru-biru ini adalah partikel air dalam botol. Kemudian yang ini adalah air teko yang tadinya suhunya lebih tinggi daripada ini ya. Nah, ini adalah partikel air dalam teko. Nah, ketika dicampurkan maka akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Nah, yang berpindah apa tadi? Yang berpindah adalah kalor. Berarti kalor yang dia zat yang dia bertemperatur tinggi tadi, bersuhu tinggi tadi, dia akan melepaskan kalor. Kemudian zat yang dia temperaturnya lebih rendah tadi, dia akan menerima kalor, ya kan? Yang lebih tinggi melepas kalor, yang lebih rendah dia akan menerima kalor. Nah, inilah yang disebut dengan asas Black. Lama-lama temperaturnya akan sama. Ketika air yang sudah suhu air pada botol dan air teko ini dicampur, lama-lama kan dia akan tidak terjadi lagi aliran energi kan. Ketika sudah tidak terjadi lagi aliran energi, maka suhu pada air botol sama dengan suhu pada ini kan, nah campur tadi kan, suhunya akan sama. Nah, tidak terjadi lagi aliran energi atau perpindahan energi. Nah, inilah yang disebut dengan asas Black. Ya, jadi apa itu asas Black? Asas Black itu adalah banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi ketika tadi yang kalor yang dilepas tadi yang mana tadi? Air yang suhunya lebih tinggi, kemudian diterima oleh air yang suhunya lebih rendah. Nah, lama-kelamaan suhunya akan menjadi sama, ya kan? Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Ini adalah asas Black. Nah, pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, pada proses pembentukan panas, ketika kita menggigil, apa yang terjadi? Kita menggigil, kita akan menggosok-gosokkan badan kita, ya kan? Nah, ini pada saat kita menggigil itu pun, kita menggigil, ini namanya proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot yang kemudian membentuk terjadinya pembentukan panas, ya kan? Supaya mempertahankan suhu tubuh yang ada dalam tubuh kita. Ini ketika kita kedinginan. Nah, ketika kita kepanasan, kita akan mengeluarkan keringat, ya kan? Nah, proses pengeluaran keringat itu disebabkan karena kita kepanasan atau kita saat berolahraga, itu kan kita membakar lemak dalam tubuh kita, ya kan? Nah, keringat itu akan menguap
dan suhu tubuh kita akan menurun. Nah, inilah proses pengeluaran panas ketika kita panas. Nah, ini ketika kita kedinginan kita akan menggigil, itu prosesnya, itu alami kan, proses metabolismenya. Nah, selanjutnya teknologi yang memanfaatkan konsep kalor ini ada teknologi pendinginan ruangan atau AC, ada juga pot in pot. Kalau di buku juga ada nih, di buku ya. Coba kamu lihat di sini, ini ada anjing. Kenapa anjing itu punya kebiasaan menjulurkan lidahnya? Ada yang tahu? Coba cari tahu kenapa. Jadi kalau sudah tahu, bisa kamu ungkapkan ke ustazah, ya kan? Ustazah, kenapa anjing itu mengeluarkan keringat? Karena begini. Ustazah pengen tahu ya, bagaimana jawaban kalian. Nah, teknologi pot in pot tadi seperti ini nih, teknologi pendinginan makanan sederhana. Jadi alatnya ini dia terdiri dari 2 tempayan dan ada tempayan kecil di dalamnya, ya kan, yang dimasukkan ke dalam tempayan besar. Nah, kemudian tempayan besar itu dia diisi dengan pasir. Kemudian yang di tempayan kecil itu kita masukkan makanan atau apa yang ingin kita masukkan ke situ. Nah, kemudian di pasir tadi itu tambahkan air juga ya. Dalam pasir tadi kita tambahkan air sehingga pasirnya menjadi basah. Kita letakkan makanan dalamnya ini, kemudian ditutupi dengan kain basah. Selanjutnya air yang ada dalam pasir itu akan menguap. Air yang ada di dalam pasir akan menguap, dan kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari mana? Dari makanannya, sehingga makanannya menjadi dingin. Nah, itu namanya teknik pot in pot ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Nih, perpindahan kalor ada 3, ada namanya konduksi, ada namanya konveksi, ada namanya radiasi. Ya, ini namanya perpindahan kalor. Kalau kamu punya buku, bisa kamu lihat buku kamu, apa itu konduksi, apa itu konveksi, apa itu radiasi. Nah, yang pertama yaitu konduksi. Coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, pada saat terjadinya konduksi ini, ya kan, konduksi ini terjadi perpindahan kalor, yaitu ini SD kalau nggak salah udah pernah belajar ya kan. Konduksi itu adalah perpindahan panas atau kalor melalui bahan atau medium, ya kan, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi ketika ini kamu lihat gambar ini ada besi panas. Besi panas ini ada besi ini kamu panaskan di atas api, misalnya kamu letakkan besi di atas api. Apa yang terjadi? Akan terjadi perpindahan panas dari ujung besi ini ke tangan kamu, yang akhirnya nanti kamu akan merasakan panas. Atau misalnya ketika kamu lagi masak, habis itu kamu pakai sutil yang dia nggak ada gagang kayunya, yang dia besi semua, kamu letakkan aja di atas kompor itu, di atas wajan itu sutilnya. Apa yang terjadi? Kamu biarkan lama kelamaan sutil itu kamu pegang akan terasa panas, ya kan? Nah, ini namanya perpindahan secara konduksi. Apa itu perpindahan secara konduksi? Catat ya nak, konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sekali lagi, konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan atau memerlukan medium ya, ada alatnya, ada alat yang digunakan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Itu disebut dengan konduksi. Selanjutnya ada konveksi. Nah, di sini pada proses konveksi ini, nih kamu lihat ini, lagi masak airnya di atas kompor ya kan, diletakkan di dalam panci airnya ya kan. Kemudian kamu lihat ketika dipanaskan awalnya nih api ini akan mengalirkan panas
pada air tersebut, naik dia ke atas. Lama-kelamaan yang atas turun ke bawah, naik dia, lama-lama berputar dia jadi seperti ini. Akhirnya jadi mendidih blub 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 gitu ya kan. Nah, ini adalah proses yang namanya konveksi. Nah, saat air di bagian bawah ini mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air ini akan memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas. Bergerak naik ke atas, partikelnya akan naik ke atas, kemudian digantikan dengan partikel air yang dingin yang di atas tadi, dia akan turun ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Nah, lama kelamaan air ini akan menjadi panas semuanya, akan mendidihkan. Ini namanya adalah proses perpindahan panas secara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah, catat, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Jadi partikelnya juga berpindah. Kalau konduksi tadi partikelnya tidak ikut berpindah. Kalau konveksi partikelnya ikut berpindah. Perlu medium? Perlu, ya kan? Dia memerlukan medium, tetapi partikelnya yang konveksi partikelnya akan ikut berpindah, sedangkan konduksi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, selanjutnya ada radiasi. Apa itu radiasi? Kamu kan pernah ngerasakan panasnya matahari? Pernah ya? Nah, padahal matahari itu letaknya sangat jauh, berjuta-juta kilometer letaknya dari bumi ini kan, dan dia melewati ruang hampa lagi, ya kan? Nah, terus kita merasakan panasnya, walaupun tidak agak jauh itu kita masih, walaupun dia kondisinya jauh, kita masih merasakan panas dari matahari tersebut. Jadi perpindahan panas ini, ya kan, dia tidak memerlukan medium perantara, jadi dia langsung kita rasakan. Nah, perpindahan panas ini dari apa namanya, dari matahari sampai ke bumi, ini disebut dengan cara radiasi. Yaitu, apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa memerlukan medium perantara. Perlu nggak alat dari matahari sana ke bumi ini untuk supaya kita bisa merasakan panas? Perlu alat nggak? Nggak perlu kan? Tidak memerlukan alat. Makanya disebut dengan radiasi. Apa itu radiasi? Perpindahan kalor atau panas yang dia tidak memerlukan atau tanpa memerlukan medium perantara. Tidak perlu alat dia. Atau misalnya kayak misalnya api unggun misalnya kan, api unggun kamu panaskan, kamu hidupkan api unggun, kemudian kamu duduk di samping api unggun tersebut. Apa yang kamu rasakan? Kamu akan merasakan hangat dari api unggun tersebut, ya kan? Nah, hangat dari api unggun tersebut kamu rasakan. Apakah ada alat yang memindahkan dari api unggun itu ke tubuh kamu? Nggak ada alatnya, nggak ada mediumnya kan? Maka ini disebut dengan perpindahan panas secara radiasi atau perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Nah, dengan demikian berakhirlah materi kita hari ini. Udah habis kita ya, tentang kalor udah habis, perpindahan kalor juga udah kita bahas, contoh-contoh soal juga udah jelaskan. Jika ada yang tidak paham boleh bertanya kepada ustazah. Nah, itu aja materi kita hari ini. Untuk minggu ini kita nggak ada tugas karena minggu lalu sudah ada tugas. Yang belum mengerjakan remedial harap segera menghubungi ustazah. Itu aja yang bisa ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.